Acara ini didukung oleh Halo keluarga Indonesia di rumah, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia bisa tumbuh dan berkembang di tengah keluarga yang hangat dan kondusif, pastinya menjadi momen yang membahagiakan ya. Tapi tidak juga bisa kita hindari saat kita harus mengalami masa-masa sulit, baik itu ada masalah internal dalam keluarga ataupun masalah finansial. Nah, ini berdampak juga loh pada psikologis anak kita. Ada yang merasa minder, menarik diri dari pergaulan, bahkan ada yang merasa putus asa untuk mengubah kondisi keluarga. Nah, bagaimana ya agar anak kita, utamanya nih remaja, agar tetap punya nilai juang? Kita akan bahas bersama psikolog kita. Hari ini ada Anti Jovita. Kita sapa dulu yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, baik. Saya luar biasa. Dika gimana kabarnya? Aku baik Anti. Anti harus tetap sehat ya. Amin. Amin. Oke Anti, hari ini nih luar biasa nih perbincangan kita. Kita membahas tentang bagaimana anak bisa tetap punya nilai juang. Khususnya untuk anak-anak yang memang dalam kondisi masa-masa sulit dalam keluarganya. Ya. Sebenarnya untuk anak-anak khususnya remaja Anti, saat keluarga mungkin mengalami masalah finansial atau mungkin masalah keluarga yang lain, anak remaja ini paling sadar terhadap hal-hal tersebut. Ada nggak sih secara psikologis dampaknya yang luar biasa besar untuk mereka? Ya, betul sekali. Jadi mengapa mereka paling sadar? Karena mereka sudah bisa melihat lebih dibandingkan pada saat usia anak-anak kan. Misalnya contohnya bagaimana orang tuanya misalnya tadinya bekerja kemudian tidak bekerja, atau bagaimana orang tuanya yang dari sehari-hari misalnya menampilkan mimik wajah yang kemudian tertekan, kemudian biasa kan kalau kita tertekan juga akhirnya pertengkaran juga semakin sering terjadi. Nah itu kemudian para remaja atau anak-anak ini bisa membaca hal itu. Nah jadi apa yang kemudian dirasa sama mereka, pastinya mereka juga merasakan hal yang sama kurang lebihnya dengan yang dirasakan orang tua. Karena kan mereka bisa melihat dan membaca situasi tersebut. Misalnya contohnya sedih, kemudian merasakan ketakutan juga, kemarahan misalnya terhadap situasi, kekecewaan dan sebagainya, itu juga turut mereka rasakan. Nah terutama mereka rasakan ini adalah sebagai bentuk hal yang mereka lihat dari yang memang orang tuanya rasakan juga gitu. Bisa jadi anak-anak yang semacam ini punya dua sisi. Pertama putus asa, menarik dari lingkungannya untuk udahlah memang keluarga saya begini, ya sudah menjalani apa yang terjadi saja, atau justru bangkit. Iya betul, itu memang ada beberapa tipe anak, dan kalau kita lihat berangkat dari memang apa yang digambarkan oleh orang tua, itu juga sebenarnya berangkat dari apa yang memang orang tua gambarkan juga. Betul. Gitu. Biasa terbagi secara garis besar ada 3 tipe gitu ya. Yang pertama adalah biasa orang tua yang overprotective ke anaknya gitu, artinya terlalu melindungi. Jadi pada saat mereka berada dalam kondisi yang sulit, mereka tuh berusaha menyembunyikan dari anak. Jadi misalnya contohnya, oh nggak apa-apa kok, gitu kan, tetap seperti biasa aja gitu, nggak masalah, nggak ada masalah. Padahal di orang tua tuh udah masalah banget. Masalah sekali. Misalnya contohnya mau untuk apa biaya konsumsi untuk makan aja udah susah, tapi kemudian ke anaknya jadi nggak apa-apa, kamu makan apa, ayo ini aja gitu, bilang aja gitu. Jadi selalu berusaha, dan bahkan sampai contohnya ngutang dan sebagainya gitu ya, karena terlalu overprotective dan merasa bahwa anak nggak perlu dikasih tahu kesulitan mereka. Itu yang tipe yang pertama. Yang kedua adalah tipe orang tua yang kemudian merasa keterpurukan dan kemudian tidak terima dengan keadaan gitu. Ini nggak adil, ini hukuman Tuhan, kenapa tetangga saya enggak, saya iya, dan sebagainya. Nah ini dilihat oleh anak, jadi anak akan mempelajari hal tersebut. Jadi learn helplessness, jadi belajar untuk menjadi nggak berdaya gitu ya. Nah tipe yang ketiga adalah orang tua yang memang menghadapi kesulitan, dan ini memang di luar skenario-nya mereka gitu ya. Kemudian pada saat itu mereka tetap mengalami yang namanya ada kemarahan, kekecewaan, tapi mereka tahu kapan mereka harus bangkit lagi, dan kemudian mereka bangkit dan merasa bahwa oh ini justru tantangan bagi kita, dan artinya kita harus bisa membuat kehidupan yang memang skenario-nya berbeda, tapi siapa tahu akan menjadi hal yang lebih baik. Yang penting kita usaha nih sekarang, dan itu dikatakan kepada anaknya, sehingga anaknya juga merasa bahwa oh nggak apa-apa kok menghadapi masa sulit, tapi dari masa sulit itu kita bisa yang namanya menjadi tantangan, dan kita bisa
menjadi lebih baik lagi di kemudian hari dengan ujian ini. Itu luar biasa. Jadi sebenarnya bagaimana memanfaatkan momen itu sendiri gitu ya, bahwa kesulitan juga ada hikmah sebenarnya di balik itu. Benar ya. sekali. Oke, luar biasa. Nanti kita bahas lagi bersama narasumber dan juga tamu-tamu spesial kita hari ini akan berbagi inspirasi. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, masih makin seru perbincangan kita. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.